Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Aku ingin membagikan pengalaman yang kurang mengenakan tentang penggunaan digital, atau lebih tepatnya tentang literasi digital. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung kita lihat saja. Aku mau cerita sesuatu yang hampir aku sesali. Jadi, waktu itu aku dapat sebuah pesan dari grup WhatsApp keluarga. Isinya bilang ada sebuah minuman herbal yang katanya bisa sembuhkan kanker dalam waktu 3 hari. Terus di bawahnya ditulis, sebarkan sebelum dihapus. Aku awalnya hampir percaya dan langsung aku forward. Maksudnya, kalau beneran kan sayang kalau nggak disebarkan. Apalagi di grup tersebut ada nenek aku, ada Pak D, dan ada semua orang yang tersayang yang tentunya mereka pasti butuh. Tapi untungnya aku nggak jadi melakukan itu. Dan hari ini aku mau cerita kenapa dan bagaimana caranya kita semua bisa lebih pintar dalam mengatasi berita-berita hoax. Tahu nggak? Indonesia itu punya lebih dari 221 juta pengguna internet. Kita salah satunya yang paling aktif di dunia. Tapi sayangnya data dari Movindo pada tahun 2023 bilang 62% orang Indonesia pernah menyebarkan informasi yang ternyata tidak akurat. Bukan karena jahat, tapi karena mereka nggak sempat ngecek kembali berita yang mereka sebarkan. Nah, terus aku ngapain waktu itu? Aku iseng deh buka salah satu aplikasi yang bernama turnbackhoax.co.id, situs cek fakta resmi dari Indonesia. Dan ternyata klaim minuman herbal yang aku dapatkan itu sudah termasuk ke dalam daftar hoax yang dibantah oleh banyak dokter. Bahkan bisa berbahaya karena bisa bikin orang sakit menunda pengobatan mereka yang sebenarnya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu nih 3 cara simple yang aku pakai sekarang sebelum share berita apapun. Yang pertama, cek dulu sumbernya. Dari mana info ini berasal? Apakah dia termasuk dalam akun anonim kah atau dari media resmi? Kalau nggak ada sumbernya yang jelas, langsung curiga. Yang kedua, buka situs cek fakta. Cukup buka turnbackhoax.co.id atau cekfakta.com. Ketik kata kuncinya 30 detik doang, itu aja udah bisa menyelamatkan banyak orang. Yang ketiga, tanya ke diri sendiri, apakah info ini bikin kamu panik atau marah-marah? Kalau iya, itu adalah tanda bahaya. Hoax sering sengaja dibuat untuk memancing emosi biar cepat disebarkan. Gampang kan? 3 langkah, nggak butuh waktu lama, tapi dampaknya bisa luar biasa untuk semua orang, terutama orang yang kita sayang. Balik lagi ke cerita tadi, setelah aku tahu itu hoax, aku nggak diam. Aku kirim klarifikasi ke grup keluarga, aku kasih link faktanya, dan ternyata nenek aku bilang makasih sudah diberitahu tentang info ini. Berarti ternyata hampir ada yang percaya ya tentang berita tersebut. Satu pesan yang aku cek dulu bisa menyelamatkan orang yang aku sayangi dari informasi-informasi yang salah. Jadi, mulai sekarang, yuk kita biasakan saring dulu sebelum sharing, karena jarimu adalah tanggung jawabmu. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu, karena literasi digital itu dimulai dari kamu, dari satu orang yang memilih untuk berpikir dulu sebelum klik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Stay smart and stay kritis. Bye.